Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu jelaskan apa itu Lembaga Aliansi Indonesia. Setiap Pak Rijal turun ke daerah, jelaskan. Lembaga Aliansi Indonesia itu adalah jelmaan dari seluruh elemen rakyat Indonesia yang bergabung. Di dalamnya itu ada pemerintah, TNI, Polri, pengusaha, dan seluruh elemen masyarakat. Untuk apa? Untuk tetap mempertahankan apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita dulu, mulai dari perjuangan mengusir kolonial sampai perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan kita yang tidak disukai oleh masyarakat internasional. Kita merdeka 17 Agustus 45 itu kita senang, iya merdeka, tapi dunia internasional nggak suka karena mereka sudah keenakan selama ratusan tahun mengeksplor sumber daya manusia yang ada di Indonesia dan sekaligus mengeksploitasi sumber-sumber daya alam kita sebagai sumber daya ekonomi mereka untuk membangun negerinya selama ratusan tahun. Jadi begitu kita mau merdeka terus membayangkan sebuah negara yang berdaulat itu akan sulit, terus mendapat gangguan. Maka lahirlah Aliansi Indonesia untuk memberikan kesadaran kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui sebuah lembaga yang di dalamnya itu merepresentasikan seluruh elemen. Jadi sebuah jelmaan. Nah, untuk tetap supaya tidak lari dari koridor wawasan kebangsaan, aliansi merumuskan 3 pilar. 1. Menyelamatkan aset negara. 2. Menegakkan keadilan dan kebenaran. 3. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, bukan NKRI harga mati. Kalau kita bilang harga mati, orang nawar, nggak bisa Pak, harganya sudah mati, dibeli. Ini gara-gara sering bilang harga mati, makanya negeri ini akhirnya dibeli oleh orang. Meskipun itu harus mengorbankan bangsa sendiri. Nah, dari sinilah kita mulai muncul. Di latar belakang lahirnya 3 pilar ini, pernah kita naikkan di website juga, di Facebook, teman-teman. Itu disosialisasikan latar belakang lahirnya 3 pilar. Nah, secara kelembagaan kita menyusun, memiliki sebuah acuan kerja yang disebut dengan moto, visi, misi, tujuan yang dipandu oleh Pancamula. Moto aliansi itu jelas, mengajak seluruh pejabat tinggi negara, pemerintah, TNI, Polri, dan pengusaha, serta seluruh masyarakat Indonesia. Mari sama-sama stop dan cegah. Kita nggak memberantas, tapi stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, dan narkoba. Untuk apa? Untuknya tadi itulah 3 pilar kita. 1. Menyelamatkan aset negara. 2. Menegakkan keadilan dan kebenaran. 3. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Secara umum kalau kita breakdown singkat, menyelamatkan aset negara itu adalah tugas rakyat. Rakyat itu bertanggung jawab menyelamatkan aset negaranya, siapapun dia. 2. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Ini rakyat memilih orang-orang yang dianggap bisa untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tentu ada syarat-syarat kepemimpinan nanti. Nah, 3. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tugas angkatan perang, tugas TNI di semua angkatan, darat, laut maupun udara. Nah, TNI di dalam hukum negara kita itu adalah kekuatan utama pertahanan dan keamanan negara, TNI dan Polri. Rakyat adalah kekuatan pendukung. Nah, kenapa dirangkum menjadi moto aliansi?
untuk membangun satu sinergisitas, satu kerjasama bahwa bersatunya, menunggalnya TNI dengan rakyat itu akan menjadi sebuah kekuatan negara yang luar biasa. Jadi secara wawasan kebangsaan tidak ada dikotomi TNI militer, sipil dan militer. Dia ketemu nanti itu adalah di tingkat tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau rakyat selalu didikotomikan dengan militer, nah ini nanti berbahaya dalam hidup wawasan kebangsaan. Ini harus diramu, harus dibangun bersama-sama. Itu untuk melaksanakan moto tadi, kita punya visi. Visinya mendukung pemerintah yang sah, nggak ngobok-ngobok, nggak menghujat. Jadi kita mendukung pemerintah yang sah. Seperti apa bentuk dukungan tadi? Nah, bentuk dukungan kita itu adalah mencermati, menyikapi, mengawal. Ini ada dalam misi. Jadi misi kita itu adalah mencermati, menyikapi, mengawal kebijakan aparatur pemerintah. Kalau kita ditemukan adanya penyalahgunaan jabatan dan wewenang, ditemukan adanya oknum-oknum seperti itu, ya kita laporkan ke atasannya. Itu di visi misi kita tadi. Nah, tujuannya mengajak seluruh elemen bangsa ini, rakyat ini, mulai hari ini hilangkan iri, dengki, sirik, suuzon. Ayo kita bahu-membahu membangun sebuah kedikdayaan negara yang berdaulat sesuai dengan cita-cita pendirian negara. Itu tujuan kita. Nah, untuk aktualisasi moto, visi, misi, tujuan tadi dipandulah oleh yang namanya kode etik. Kode etik di lembaga aliansi ini kita sebut dengan pancamoral. Pancamoral itu terdiri ada 5 hal, 5 kepribadian, yaitu 1 hati. Hati harus bersih. Kalau hati kita sama orang dongkol, hati kita sama orang dendam, terus sirik, nggak bisa. Itu nggak usah jadi pemimpin. Di rumah tangga pun, ini kalau orang tua kayak begini, ini saya nggak ngerti bagaimana anaknya. Kalau orang tua yang temperamental, kalau ngomong kasar sama anak, seperti apa anak yang dididik itu di hasil ini? Nih, misalnya ngomong bahasa yang kasar segala macam. Hati dia harus bersih. Yang kedua adalah penampilan, nggak urakan. Penampilan kita tuh diatur, disesuaikan. Kalau Pak Rijal misalnya seorang bupati atau seorang gubernur, saya anggota aliansi datang dengan pakai blue jean, pakai kaos atau jaket, ya, terus dengan gaya penampilan kayak begitu. Kan Pak Rijal kan tersinggung, cuman nggak ngomong. Tapi kalau saya datang dengan baju yang sopan, nggak pun jas dengan dasi, misalnya minimal batik BPHN, menghargai itu penampilan. Baru yang ketiga, ucapan, tutur kata kita. Ada peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Jadi kalau kita berbicara itu usahakan nggak nyinggung perasaan. saya ingin menyampaikan sesuatu sama Pak Rijal, tapi saya harus lihat selahnya dari mana dan dengan menggunakan bahasa apa. Nggak bisa dengan maunya saya, Pak Rijal tuh begini. Nah, nanti nggak ketemu. Pesan yang ingin saya sampaikan nggak nyampe. Karena Pak Rijal belum sudah nggak simpati, nggak suka dengan bahasa. Jadi hati, penampilan, ucapan. Yang keempat itu adalah perilaku. Perilaku itu orang lihat. Misalnya begini, kita ambil contoh dari skala kecil di rumah. Kalau kita ngomong sama istri kita A, tapi yang kita jalankan
keseharian kita yang dilihatnya adalah B, nggak akan nurut dan nggak akan ada aturan tegak di rumah tangga seperti itu. Karena yang diomongin A, yang dijalani B, nggak akan ada aturan dalam rumah tangga. Begitu juga dalam organisasi, dalam kelembagaan. Kita ini koordinator BPAN. Nah, Pak Rijal misalnya menjelaskan tentang tata kerja, cara kerja BPAN itu seperti ini sesuai dengan Pancamora. Tapi dalam praktek ini nggak ada, maka akan tidak ada aturan itu. Perilaku. Yang kelima adalah introspeksi. Kita selalu begitu ada masalah, kita kembali ke diri kita, apa yang salah, apa yang kurang dari saya. Misalnya Pak Rijal salah, saya sebagai sekjen nggak bisa serta merta langsung Pak Rijal ini nggak benar. Saya harus kembali dulu ke diri saya, apanya yang kurang dari saya ke Pak Rijal, penyampaian apa yang belum masuk. Nah, jadi saya harus koreksi diri sendiri. Oh ya, saya kan sekjen. Apa mungkin saya belum pernah menyampaikan ini? Atau mungkin cara saya menyampaikannya momentumnya nggak tepat? Atau mungkin apa? Jadi saya mencari diri sendiri. Baru pelan-pelan saya panggil Pak Rijal. Apa ya yang kurang dari saya ya? Ini kan ada begini, ada bahasanya. Itu introspeksi, itu dimulai dari diri sendiri. Pak Rijal mau koreksi, mau introspeksi, mau memperbaiki orang lain, itu nggak bisa, Pak Rijal. Nggak usah orang lain, nggak usah di Aliansi Indonesia. Dalam keluarga, seibu sebapak, itu kita dengan kakak, dengan adik kita itu melihat bapak sama ibu kita kan beda, nggak akan sama. Jadi apalagi di aliansi, yang satu darah, satu rahim kita keluar aja bisa nggak sama melihat, dan itu sudah kodrat manusia itu. Jadi kita nggak bisa paksakan melakukan law enforcement. Nah, ini lembaga ini harus bisa kita sosialisasikan seperti itu. Kalau saya sih terus terang sebagai sekjen melihat lembaga Aliansi Indonesia ini yang didirikan oleh Pak Ketum, sebenarnya ini bukan untuk suatu impian yang luar biasa, bukan untuk suatu, karena kita bukan ormas, kita bukan partai politik, bukan LSM, tapi sebuah lembaga untuk mengajak orang berpikir tentang dirinya sendiri masing-masing. Saya pikir itu lembaga ini. Hanya nanti kalau masing-masing rakyat Indonesia dari Sabang Merauke ini sudah paham dia tentang negara, paham dia tentang apa sih pentingnya tanah bagi suatu negara, seperti apa pentingnya tanah itu. Nah, kita belajar dari aliansi. Jadi menyelamatkan aset itu, apa sih yang aset? Nanti kan aset itu dibedah lagi, dia ada aset bergerak, aset tidak bergerak. Nah, ini lembaga Aliansi Indonesia. Sebelum saya menyampaikan memberikan sebuah pemahaman ke Pak Rijal, saya harus paham dulu. Saya sendiri harus paham dulu. Kalau istilah Pak Ketum itu tadi, pinter, ngerti, paham, jelas, menguasai. Nah, filosofi itu kita ambil, bisa langsung diaplikasikan dalam keseharian kita. Memang nggak akan perfect, nggak akan 100%, dia nggak semudah kita balikin tangan, itu kita akui. Pak Rijal 9 tahun sama saya, mulai dari kantor yang sana dulu kita jalani. Pernah nggak dulu tahun 2011 Oktober itu, pernah nggak Pak Rijal tuh berpikir bahwa nanti lembaga ini akan sebesar ini, akan punya kantor seperti ini? Kan enggak. Kita hanya menjalani saja. Keputusan terakhir ada di atas. Kita jalani. Mudah-mudahan apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan dengan niat yang baik, yang tulus, akan memberi manfaat untuk orang lain.
ya untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Kalau kita hanya untuk cari manfaat diri sendiri, itu nanti nggak nyambung juga, karena di depan tuh tulisannya Rumah Rakyat Lembaga Aliansi Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau tulisannya PT Aliansi Indonesia Company Limited, ya mungkin itu tadi. Tapi ketika untuk kepentingan bangsa dan negara, kita harus ada di dua sisi. Saya sebagai pribadi anggota Aliansi Indonesia, tapi saya juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Dari dua kapasitas ini, saya harus bersikap seperti apa? Kalau KTA saya adalah BPAN, Badan Penyelesaian Negara, nanti teman saya atau saudara saya Garuda Sakti, apa yang membedakan ini? Nggak ada. Itu perbedaan itu hanya perbedaan divisional di tingkat DPP. Dalam tugas nggak ada, sama semua Aliansi Indonesia. Sama kayak negara Republik Indonesia, di dalamnya itu ada TNI, Polri, PNS, pegawai BUMN, swasta, wira swasta, segala macam, petani, nelayan. Tapi semua diikat dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Jadi kalau saya boleh bilang, walaupun ini nggak muluk-muluk, kalau saya boleh bilang, sebenarnya Aliansi Indonesia ini model, dia sebuah prototipe negara, bisa dibilang sebuah prototipe begini loh negara. Nah, misalnya kayak kita selama ini sering menangani kasus tanah. Nah, ketika objek ini nggak jelas kepemilikannya, HGU perusahaan misalnya 2000 hektar. Tapi kan 90% kasus yang kita temukan di aliansi, rata-rata semua perusahaan dia kuasai tanah tidak sesuai dengan HGU-nya. Kalau HGU 2000 hektar dia kuasai sampai 5000 hektar. HGU 1000 hektar dia ambil sampai 3000 hektar. Lokasinya juga beda-beda. Lokasinya beda-beda. Ya kayak kasus misalnya di Pasaman Barat, HGU-nya Koordinatnya di mana? 7000 hektar, tapi yang dikuasai 13.000 hektar lebih. Nah, dan ini nggak ada tempat rakyat mengadu yang begini, kayak di Dampit. Dampit juga sama, yang di Malang. HGU PT Margosuko terbit 30 Januari 1991. Dengan tenggang waktu 25 tahun, nanti dia berakhirnya di 29 Januari 2016. HGU nomor 18 dengan surat ukur nomor 655. Luasnya berapa? 232.000 meter persegi, artinya 23, sekian hektar. HGU PT Margosuko. Di dalam ketentuan undang-undang 2 tahun sebelum berakhir dia harus ajukan perpanjangan, enggak dilakukan sampai berakhir 2016. Kebetulan areal 23 hektar ini bersebelahan dengan penduduk Desa Lamotan dan Majang Tengah. Nah, karena dulu Margosuko ini nanam tebu kopi, ya dulu masih ini. Nah, sampai akhirnya mereka sudah nggak usaha itu lagi. Nah, masyarakat melihat ini, sebagian mereka kelola, walaupun nggak seluruh 23 hektar itu. Tetapi tiba-tiba masuk perusahaan lain bernama PT Wonokoyo yang dia dengan dasar HGU nomor 18 punya Margosuko yang 23 hektar itu, dia kuasai 2 desa yang jumlahnya ratusan hektar. Desa Majang Tengah, Desa Pangutan, dikepung pakai tembok, dikelilingi 2 desa. Dia mau ternak ayam. Kalau ditanya masyarakat, selalu yang digadang-gadang, yang disebut-sebutin HGU nomor 18 yang 23 hektar itu tadi. Tapi yang dikuasai 2 desa. Digilir orang, ditakut-takutin, digilir. Hari ini dipanggil 2 orang ke Polres, besok 3 orang, besok begitu terus. Rakyat nggak nyaman. Disinilah peran kita Aliansi Indonesia menjembatani. Kalau nggak jelas ini objek, kembalikan ke negara. Makanya pelan kita selalu, tanah ini milik negara.
diberikan hak garapnya kepada ini berdasarkan ini itu kita sebutkan. Jadi kita kembalikan ke negara. Nanti negara dengan instrumen yang ada yang disebut pemerintah sesuai dengan tupoksinya, ya baca pelang itu dia selesaikan. Oh ini begini, ini. Oh alas haknya ini kita lepas. Seperti itu. Nah, maka lembaga Aliansi Indonesia itu hadir. Konteksnya kita menyelamatkan aset negara. Sesuai dengan yang kita sepakati beberapa tahun yang lalu dalam rapat pleno kita di DPP. Dan Pak Ketum juga setuju bahwa tidak boleh ada satu jengkal pun tanah di negeri ini, di republik ini yang tidak punya tuan pemiliknya. Bahaya. Seperti itu Pak Rijal. Nah, itulah lembaga Aliansi Indonesia. Kalau ilmu pengetahuan Pak Rijal bisa cari di luar. Tapi sebenarnya fokusnya aliansi ini adalah itu tadi, wawasan kebangsaan. Kita kembali kepada wawasan kebangsaan. Seperti apa kita pahami hidup bernegara itu? Ya, berkaitan dengan tanah misalnya. Kita bisa lihat Pangeran Diponegoro itu bukan jenderal, prajurit pun bukan. Ya. Tuanku Imam Bonjol bukan jenderal, prajurit juga bukan, kopral juga bukan. Dua-duanya orang santri, guru agama, mendidik. Kenapa diangkat senjata perang melawan kolonial? Tuan Imam Bonjol dari 1821 1837 16 tahun dia perang untuk mengusir kolonial yang menguasai tanah. Pangeran Diponegoro perang juga 5 tahun dari 1825 1830, santri angkat senjata karena tanahnya dikuasai. Nah, kita Aliansi Indonesia mencoba kilas balik sejarah. Kalau hari ini lebih 12 juta hektar tanah kita dikuasai oleh perusahaan yang hasil akhirnya negara meningkatkan utang, kecuali kalau dikuasai oleh perusahaan, utang jadi zero, ada kontribusi. Ini enggak, tambah banyak dikuasai oleh perusahaan, tambah tinggi, tambah banyak utang negara. Nah, kita melihat ini. Ayo kita rangkul, mana para ekonom, orang-orang ahli di bidang akuntansi keuangan, kita duduk di aliansi, mana orang-orang ahli hukum, kita diskusikan. Sudah benar nggak kita bernegara seperti ini? Kita diskusikan. Nanti kita rekomendasikan, kita surati pemerintah, presiden, menterinya dengan bahasa yang santun seperti ini. Paling tidak kita sudah berbuat. Bahwa hasilnya seperti apa nantinya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita sudah berjuang dan memang kapasitas kita hanya sebatas ini, nggak bisa lebih. Kalau kita paksakan menjadi apa? Nggak ada. Seperti itu gambarannya Pak Rijal, bahwa Aliansi Indonesia hadir di tengah masyarakat itu untuk menyuarakan kembali jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme, semangat juang. Tapi karena yang kita hadapi adalah bangsa sendiri, pemimpin pejabat negara itu bangsa sendiri, seperti apa semangat juang itu? Ayo kita rumuskan bareng-bareng melalui moto, visi, misi, tujuan tadi di aliansi. Jadi enggak seperti semangat nasionalisme, patriotisme kakek kita dulu. Lagi macul dia di sawah, ada orang teriak Allahu Akbar, Belanda datang, dia ambil pacul tadi yang harusnya dia pacul di tanah, dia panggul begini, dia kejar itu Belanda. Itu semangat nasionalisme seperti itu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Seperti itu Pak Rijal. Mungkin ada pertanyaan Pak Rijal berkaitan dengan kemarin kunjungan ke Palangkaraya. Iya, Presiden. Alhamdulillah kemarin kita sudah sesuai dengan instruksi Pak Ketum dan Pak Sekjen, kita mengadakan yang namanya peresmian kantor Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaga Aliansi Indonesia
biasanya di sana Pak Presiden, keberadaan lembaga aliansi Indonesia sangat dinanti-nantikan. Terbukti dengan apresiasi dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bahkan sampai para bupatinya ada sekitar 14 ya kabupaten kota, satu kota, itu memberikan semacam ucapan selamat dan bentuk karangan bunga. Dan juga tokoh-tokoh pemuda hadir, tokoh masyarakat setempat, dan juga beberapa ormas dan LSM yang tergabung dari pemerintahan juga hadir, dan beberapa juga melalui perwakilan ya, karena memang keadaan di sana lagi sibuk untuk pilkada, jadi ada yang mewakili juga. Nah, pesan yang kita sampaikan seperti apa yang Pak Sekjen bilang tadi, bahwa keberadaan aliansi ini bukan musuh, ya kan? Ya, kita sampaikan moto, visi, misi, dan tujuannya. Semuanya itu, ya, perjuangan itu ya terapi dengan panca moralnya aliansi. Kita sampaikan dan apresiasi luar biasa. Bahkan diliput juga oleh media lokal ya, TV dan media online cetak. Kita sempat diwawancari juga. Nah, dengan internal kita juga di sana, dengan adanya keberadaan BPN, kita juga rangkum, ada PGS, ada Basus yang juga hadir berbencang-bencang. Jadi kita satukan semangat ini luar biasa yang dilakukan oleh pengurus yang baru ini, merangkum juga semua elemen dari aliansi dan juga elemen dari masyarakat setempat, suku-suku setempat, luar biasa. Dan kesannya keberadaan kita sangat dinanti dan justru berharap bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Tinggal sebetulnya bagaimana kita menindaklanjuti apa yang menjadi moto visi misi Aliansi Indonesia ke depan. Kita ingat seperti yang Pak Sekjen bilang tadi, tujuan daripada Aliansi Indonesia berdiri ini adalah ayo mulai dari ini, detik ini ya kan, mari kita berjabat tangan. Semua unsur elemen yang ada di Indonesia kita berjabat tangan. Kita hilangkan sifat iri dengki, sirik suzon, apalagi fitnah. Kita bangun negara kita, khususnya Kalimantan Tengah, saya tekankan, untuk menjadi pembangunan yang bermartabat dan bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, jadi mungkin kita tinggal pemahaman ke dalam, di mana teman-teman nanti akan menindaklanjuti ini dengan datang ke DPP atau mungkin kita akan diundang ke sana untuk perbekalan lebih lanjut. Ini demikian Pak Sekjen. Ya, seperti itu Pak Rizal. Terima kasih. Bagaimana pendekatan? Kalau pendekatan kita baik, respon mereka pun pasti baik. Ya. Nah, secara kebetulan mayoritas rakyat Indonesia ini kan Muslim. Jadi, dan kita juga nggak bisa pungkiri perjalanan sejarah bangsa ini pun dulu dimotori oleh orang-orang Islam. Semangat juangnya, pemikirannya, kan, intelektualitasnya itu dicurahkan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Berjuang mendirikan negara ini nggak perlu kita tutup-tutupin supaya nanti nggak tersinggung orang lain. Kalau orang nyinggung kita boleh, masa kita, kalau kita terlalu kita jaga orang ini bermasalah nanti ini, ya kan? Kita harus jujur mengatakan bahwa negeri ini itu dari awal sudah dirintis perjuangan itu oleh tokoh-tokoh Muslim. Di daerah-daerah tertentu tokoh-tokoh non-Muslim pun sama angkat senjata juga dengan alasan tadi tanah dikuasai. Nah, Indonesia ini yang dulu dikenal dengan Nusantara, kaya akan sumber daya alam. Ini yang menggiurkan orang-orang asing datang untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi kita. Dan ini kan perjalanan ini sudah 500 tahun lebih. Sudah 500 tahun lebih. Jadi rasanya terlalu berat kita ini untuk berjuang melepaskan cengkraman tadi.
untuk membangun sebuah kedaulatan ini memang butuh kerja keras. Islam itu mengajarkan santun. Kalau misalnya Pak Rijal nggak suka sama orang, maki-maki orang dengan bahasa yang kasar, terus kalau macam hujat orang, teriak-teriak, itu tidak mencerminkan Islam. Indonesia dikenal dengan friendly and kindly, ramah, bersahabat. Itu karena apa? Kita itu didominasi oleh umat Islam, orang-orang Islam. Nah, Islam itu mengajarkan etika, sopan santun. Bahkan dalam Quran itu kita dilarang keras menghina agama lain, menghina umat yang lain. Itu dosa besar. Terus kita juga dilarang menghina orang, menjatuhkan orang. Pak Rijal teriak mau tulis di koran atau di TV misalnya bikin statement mau hujat, ya kan, menghujat orang, apalagi orang itu pemimpin, itu dilarang dalam Islam. Kita lihat contoh Rasulullah itu karena nggak mungkin dia berbicara di tanah kelahirannya di Mekah, itu dia hijrah pindah dia ke Madinah. Di sini dia suarakan kebenaran itu. Di Madinah inilah dia suarakan keadilan dan kebenaran. Apa sih doktrin tentang tauhid, tentang Allah itu? Karena di negerinya sendiri, di kota kelahirannya sendiri udah nggak nyambung, tapi dia kamu paksakan menghindar dari sini. Kenapa orang simpati cara penyampaiannya enak? Itulah yang kemudian membesarkan Rasulullah. Nah, kita belajar dari konteks itu. Kita juga Indonesia seperti itu. Kenapa orang sebut Indonesia itu ramah? Tapi ya ramah, tapi mau tanah itu jangan diserahin begitu aja. Dan kita harus punya aturan juga, ya kan? Ramah, ayo kita kerjasama, investasi, mau bangun, ayo. Kita nggak boleh punya musuh, aliansi nggak ada musuh. Sama kayak negara itu nggak ada musuh. Tapi kalau orang ngobok-ngobok, ngacak-ngacak, kita kan harus punya harga diri. Kita sepakati bersama seperti apa, sampai berapa lama ini harus berlangsung seperti ini. Nah, inilah aliansi Indonesia nanti akan menyuarakan pelan-pelan. Nggak semudah balikin tangan, tapi kita harus tetap konsen disuarakan. Itu Pak Rijal. Saya kira nanti secara detail di tingkat implementasi kita di daerah sambil berjalan. Jadi learning by doing. Kita sambil belajar pelan-pelan kita benar. Karena nggak ada yang sempurna. Semua kita belajar. Saya pun setiap hari sebagai sekjen harus belajar, terutama itu tadi perilaku. Kita tuh dilihat orang, dicontohin. Pak Rijal contoh, semua kita dicontoh, dilihat. Oh, DPP itu seperti ini. Saya kira itu Pak Rijal. Nanti di session berikutnya kita ambil per case. Jadi case per case, dan setiap kasus kita bedah. Seperti apa aliansi Indonesia. Misalnya ada kasus perbankan, kasus tanah, kasus korupsi, kasus apapun. Seperti apa kita tangani sambil pelan-pelan kita belajar. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian kerjasama kita Pak Rijal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah acuan, bisa menjadi sebuah masukan buat teman-teman yang lain, Kornas yang lain, termasuk anggota-anggota kita di seluruh Indonesia, tentang apa itu lembaga aliansi Indonesia. Jadi sekali lagi saya ulangi, bukan partai, bukan ormas, bukan LSM, tapi sebuah lembaga tempat berhimpunnya rakyat. Yang hari ini kita lihat wajah aliansi itu seperti penjelmaan seluruh elemen bangsa ini dari Sabang sampai Merauke itu ada di aliansi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.